tahun yang baru saja saya rasa Bapak Kustaman ada di belakang. Dan tepat pada tanggal 13 Agustus, hari ulang tahun gereja GKI, itu juga tepat hari ulang tahun dari Bapak Beni Tamsil. Jadi setiap gereja merayakan ulang tahun adalah ulang tahun dari Bapak Beni juga. Ya. Namun anniversary, kalau tidak salah, John dan Imelda juga merayakan anniversary. Ya, tidak ada di benar-benar. Momentum ulang tahun anniversary biasanya adalah momentum ibarat Janus. Janus itu dalam mitologi Romawi, saudara, itu memiliki dua wajah. Wajah yang menghadap ke depan dan wajah yang menghadap ke belakang. Ya, jadi melihat ke depan dan melihat ke belakang secara bersamaan. Melihat tahun-tahun yang telah kita jalani, tetapi juga menatap ke depan untuk menyambut tahun-tahun yang disediakan Tuhan di depan. Itulah momentum ulang tahun ya. Bulan lalu, bulan Juli, saudara, itu saya merayakan 38 tahun pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya juga menoleh ke belakang dan merasa sulit untuk percaya bahwa ternyata saya telah ditapiskan untuk menjadi pendeta hamba Tuhan itu selama 38 tahun. Januari lalu kami merayakan anniversary pernikahan yang ke-37 tahun. Dan saya rasa juga saya dan istri saya menoleh ke belakang, dan saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh istri saya pada waktu dia menoleh ke belakang. Mungkin dalam pikiran saya, yang dipikirkan oleh istri saya, bagaimana aku ini bisa hidup bersama dengan pria seperti ini selama 37 tahun. Mungkin seperti itu. Nah, minggu depan, saudara, kita memasuki 30 tahun. Kayak kita diajak untuk melihat keberadaan kita, ya, seperti Janus ke depan dan ke belakang, ya, untuk kita melihat perjalanan 30 tahun gereja kita ini, dan juga menatap tahun-tahun ke depan dalam gereja kita ini. Bagaimana saudara melihat keberadaan gereja kita ini selama 30 tahun? Perasaan apa yang muncul saat besok minggu depan kita merayakannya? Apakah saudara melihat bahwa usia 30 tahun itu seperti usia manusia? Bagi kita sebagai gereja, sungguh-sungguh sudah bertumbuh, sudah dewasa, 30 tahun, mandiri. Atau saudara seperti Rasul Paulus melihat gereja mula-mula ditinjau dari sudut umur, kamu ini seharusnya sudah dewasa, tetapi kamu masih seperti bayi yang baru lahir, yang hanya mau susu dan tidak bisa makan makanan keras. Atau saudara masih melihat bahwa meskipun kita 30 tahun, bahwa gereja kita ini masih seperti anak-anak. Saya ingat Gus Dur pada waktu melihat anggota-anggota DPR carut-marut bertengkar demikian, lalu dia berkata DPR RI seperti taman kanak-kanak. Ya, apakah Tuhan melihat kita ini jemaat 30 tahun juga seperti kanak-kanak sering bertengkar? Nah, saya rasa saudara-saudara, saat Tuhan kepala gereja melihat keberadaan gereja kita 30 tahun, saya rasa kita semua akan bersyukur. Kita akan bersuka cita bersama-sama untuk melihat, tidak usah saya sebutkan nama-namanya, orang-orang yang menyerahkan dirinya dipakai Tuhan dengan luar biasa, memulai gereja ini, mengajak orang
memberitakan Injil. Dan berapa banyak sampai dengan hari ini kita melihat orang-orang yang menyerahkan dirinya dan memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya, talentanya, karunia-Nya dipakai oleh Tuhan ya dengan luar biasa. Kita juga akan melihat saat kita menoleh ke belakang, kemenangan rohani yang pernah diraih oleh gereja ini di sekitar altar ini, anak-anak yang dibaptiskan, orang-orang yang di sini, mereka semua yang ditentukan pernikahan mereka. Kita dapat melihat juga pernikahan yang diselamatkan di gereja ini, orang-orang yang dirubah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, hubungan-hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan, dan banyak hal yang kita dapat lihat terjadi di gereja kita ini. Kesaksian, pelayanan, persekutuan yang terjadi, dan banyak hal yang indah terjadi di gereja kita ini. Dan kita harus mengakui sebabnya kita akan bersatu dalam ibadah syukur. Ya, kita akan bersyukur bersama, dan saya percaya bahwa Tuhan melihat dan kelihatan bahwa kita gereja ini masih sangat baik, dan segala puji bagi Tuhan. Nah, terkadang saudara, orang itu mengukir namanya. Ya, dulu kalau saya remaja, di mana saya naik gunung, di mana saya senang sekali menulis nama saya di situ, ya, bahwa saya pernah di sini, saya pernah sampai di sana, ya. Dan sudah juga dapat lihat kalau di pohon ada kemudian gambar hati, lalu ditulis Joni dan Cindy, ya, itu berarti pernah ada orang pacaran di bawah pohon itu, ya, dan mereka kemudian menuliskan namanya di situ untuk menyatakan aku pernah ada di sini. Darah kasih panah pernah berkasih-kasihan di tempat ini juga. Saya masuk ke toilet, termasuk di Sandusi ini juga banyak coret-coretan. Di sini dicoret juga nama-nama orang di situ. Ya, nggak tahu kenapa di toilet namanya mau dituliskan di situ, ya. Apakah kalau orang kencing lalu lihat namanya di situ? Ya. Tetapi toh di mana-mana kita dapat lihat orang senang menuliskan namanya, bukan namanya di tempat di mana dia pernah ada, bahwa aku, mungkin Joni dan Cindy atau siapapun pernah ada di sini. Nah, bagi saya saat kita melihat jemaat kita ini, gereja kita GKI Sanddose, melihat orang-orang yang terkena dampak dari gereja kita ini, saya percaya bahwa kita dapat melihat tangan Tuhan sedang menulis seperti yang kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku di sini. Saya rasa itulah tangan Tuhan menulis, mungkin di perkataan kita, mungkin di hati kita, ya, mungkin di dalam perbuatan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun. Saya percaya itu Tuhan menulis bahwa Tuhan ada di sini. Ya, dia sedang bekerja dan dia sedang memberkati, memimpin kita. Aku ada di sini. Dan Tuhan berkata, aku mengetuk pintu. Dan mereka membuka pintu, ya, dan membiarkan aku untuk datang, ya, dan kemudian menyentuh kehidupannya, mengampuni dosanya, menyembuhkannya, memulihkannya, baik keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya. Di sini di waktu-waktu yang lalu, saya rasa Tuhan menulis di antara kita semuanya bahwa ada Tuhan di GKI Sanddose di tengah-tengah kita ini. Dia ada, dia hadir bersama-sama dengan kita. Namun, saudara, yang lebih penting, bukan hanya waktu-waktu yang telah lalu, kita dapat melihat Tuhan menulis ada di situ. Bahkan kalau kita melihat kekuburan dari orang-orang yang sudah tidak ada, kita dapat pergi ke makam dari papahnya Ben, kita mungkin juga pergi ke makamnya Opo,
Saya rasa di situ kita masih tetap dapat melihat bahwa Tuhan ada di situ ya bersama dengan mereka ini. Namun yang lebih penting buat kita juga bukan hanya waktu yang telah lalu. Seperti Janus tadi, dia juga harus melihat ke depan, ya, melihat ke masa depan kita ini. Saya percaya kita masih akan terus mendengar Tuhan yang berkata, aku akan terus berada di sini, ya, aku kepala gereja, aku akan memimpin gereja ini, aku terus akan menjadi gembala dari umat yang digembalakannya di GKI Sagus ini. Aku akan berdiri di depan pintu dan akan terus mengetuk orang-orang di sini untuk dia akan terus masuk, dan kalau kita membiarkan dia akan pakai kita, dia akan menjadikan kita ya sebagai tulisan tangan Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita ini, dan terbukti bahwa kita memang sungguh-sungguh sedang menikmati Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita terus dengan setia memberikan kesaksian kita, ibadah kita, pelayanan kita di tahun-tahun ke depan, kita akan terus melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Namun, saudara, lebih penting daripada Janus ke belakang dan ke depan, menurut saya, saudara, yang lebih penting, meskipun indah untuk melihat masa lalu, meskipun juga indah memiliki iman dan percaya mengenai harapan kita di masa depan bersama dengan Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan yang terutama adalah sekarang ini, saat kita berusia 35 tahun, saat ini, sekarang ini, Tuhan juga sedang berkata, ini aku berdiri di depan pintu kita semua, dan Tuhan sedang mengetuk kita semua hari ini juga. Bukan yang lalu, bukan yang ke depan, tetapi yang terutama adalah saat ini, hari ini. Jika ada yang mendengar suaraku, itu saya dikatakan, janganlah mengeraskan hatinya, bukakan pintu hati ini untuk Tuhan. Ya, aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia untuk menikmati Tuhan. Itulah implementasi visi dan misi kita, ya, untuk menikmati Tuhan ya, dalam kehidupan ini. Aku akan bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia. Kalau kita membukakan pintu, di usia kita yang ke-30 tahun ini, inilah yang terpenting buat kita. Yang lalu sangat indah, yang depan kita harus hadapi dengan penuh iman, tetapi yang terutama di usia 30 sekarang ini, Tuhan ada saat ini di sini. Ya, dan dia juga sampai hari ini sedang berkata dan mengetuk pintu ini, aku mengetuk kita semua, ya. Kita semua, Tuhan mengetuk kita semua hari ini. Jika kamu membukakan pintumu, aku akan masuk, dan kita akan menikmati Tuhan. Ya, itulah implementasi kita ya untuk usia kita yang ke-30. Aku akan bersama-sama dengan engkau sebagai Immanuel itu. Aku beserta dengan kamu, berjalan bersama dengan kamu, dan semua dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, sungguh menyenangkan buat kita untuk melihat kembali apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu itu, ya. Namun lebih penting hari ini untuk kita dengar bersama adalah, apakah saudara juga mendengar suara Tuhan dan bukakan diri saudara untuk Tuhan. Sangat menarik juga untuk menatap ke depan. Percaya bahwa Tuhan kepala gereja akan terus bekerja dalam kehidupan kita ini. Namun yang lebih penting buat kita adalah sekarang ini. Tuhan, saudara-saudara melihat kehadiran Tuhan. Saudara merasakan ini aku, bukan lalu, bukan sekarang ini. Dan kita melihat sekarang ini, bagaimana anak-anak kita kemudian datang kepada Dia dan diselamatkan.
Sambil mengingat kita juga kembali berapa banyak orang yang pernah datang ke sini tapi terhilang dalam kehidupan ini. Melihat anggota-anggota jemaat yang bertumbuh, berpijak dengan imannya, oleh karena sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Ini aku sedang mengetuk pintu hati kita. Adakah kita membukakannya dan kita mengalami Tuhan ya dalam kehidupan kita ini? Lebih penting dari semua ke belakang dan ke depan, bahwa Tuhan ingin melihat kita semua ini tetap setia dalam berbakti, dalam bersekutu satu dengan yang lainnya dengan indah, bersaksi bersama-sama dan melayani sebagai gereja. Pada usia 30 tahun ini Tuhan berkata kepada kita, aku mengetahui perbuatan. Ya, itu yang dikatakan kepada jemaat Laodikia. Aku tahu. Dan Tuhan tahu keberadaan kita semua masing-masing. Tuhan menyebut nama kita masing-masing. Di usia 30 tahun, aku tahu. Tuhan tahu siapa Ben ini. Tuhan tahu siapa kita satu persatu. Dan doa saya, saudara, di usia 30 tahun yang penting sekarang ini, tidak perlu kita melihat hanya bersukacita dengan semangatnya berkobar-kobar dari generasi yang lalu. Atau juga kita terus berdoa untuk semangatnya berkobar-kobar ke depan. Tapi Tuhan ingin melihat sekarang ini, ya, di sini ini. Tuhan, saya berdoa, yang dilihat Tuhan pada waktu Dia berkata, aku tahu keberadaanmu itu, tidaklah seperti yang dilihat Tuhan di jemaat Laodikia yang tadi kita baca. Kamu tidak dingin dan juga tidak panas. Hanya suam-suam. Dan saya berdoa di usia 30 tahun ini, tak ada satupun dari jemaat GKI San Jose, termasuk salah satunya, imannya, persekutuannya, ibadahnya, pelayanannya, panasnya tidak, dinginnya tidak. Sehingga Tuhan akan berkata kepada kita di usia 30 tahun ini, tetapi karena kamu ini suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan mengeluarkanmu dari mulutku. Wah, muntah, saudara. Dengan sikap jemaat yang seperti itu ya buat Tuhan. Dan saya berdoa yang terpenting sekarang ini buat kita ya, di usia 30 tahun ini Tuhan juga sedang berbicara kepada orang-orang mungkin di antara kita yang sudah kehilangan api Tuhan dalam hidup kita. Makin redup, mungkin belum mati. Jangan-jangan juga ada yang sudah padam. Yang hanya menjadi suam kuku saja dalam bergereja. Nah, saya mengajak saudara untuk merasakan Tuhan. Sekarang sedang ada di sini dan mengetuk pintu hati kita. Kita semua, saudara, rasakan. Akankah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan? Tuhan ingin mengembalikan kebahagiaan yang pernah kita miliki pada waktu berkobar-kobar untuk Tuhan dalam kehidupan ini. Yang dapat kita lakukan ya, yang harus kita lakukan saat kita akan memasuki usia syukur 30 tahun, kiranya kita membuka pintu hati kita dan membiarkan Dia masuk. Dan tidak ada cara, saudara, yang lebih baik bagi GKI San Jose untuk menjalani 30 tahun ke depan ini, selain terjadi kebangunan rohani di antara kita, yang suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak,
dan kita bangun dari kerohanian kita ini dan mendengar Tuhan berkata ini aku, ya, dan kita menyambutnya dan tidak mengeraskan hati kita. Ia mengetuk pintu hati kita dan kita membukakannya selebar-lebarnya dan mengizinkannya untuk bersama-sama dengan kita dan kita menikmati Tuhan untuk selama-lamanya. Saya berdoa kiranya demikian 30 tahun kita berusia bersama dengan Tuhan. Amin.